Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita akan sharing tentang bagaimana sebenarnya pemilihan pot yang benar untuk sebuah bonsai. Jadi ini kita sambil repotting pot, pemindahan bahan bonsai ini ke pot, sambil kita berbincang-bincang tentang seberapa besar pengaruh pot untuk sebuah bonsai. Jadi ini masih di dalam pot plastik. Kita akan memindahkannya ke dalam pot bonsai, dimana pot ini juga saya buat sendiri. Jadi pot ini sangat sederhana, dibuat juga dengan sangat sederhana. Nanti mungkin lain kali saya akan coba membuat tutorialnya jika teman-teman ingin tahu bagaimana cara membuat pot seperti ini. Jadi sangat gampang, sangat mudah, dan tentu saja tidak mengurangi nilai estetikanya untuk sebuah bonsai. Ini sengaja tidak saya cat biar nanti semennya ini ditumbuhi lumut, sehingga nanti kita lihat penampilannya bisa menjadi seperti apa. Oke, kembali lagi kita ke topiknya tentang pengaruh sebuah pot untuk sebuah bonsai. Bagaimanapun, sebagus apapun pohonnya, jika tidak didukung dengan sebuah pot yang selaras dengan bonsai yang kita miliki, tentu saja itu akan mengurangi keindahan dari bonsai yang kita miliki. Dan pemberian pot yang bagus kepada bonsai kita, tentu saja itu juga mencerminkan betapa sayangnya kita terhadap bonsai yang kita miliki dan seberapa kita menghargai bonsai yang kita punya. Jadi dengan pot sebenarnya kita bisa menilai seberapa sayangnya seseorang terhadap bonsai yang dia miliki. Jadi teman-teman bisa melihat, kalau ada teman-temannya yang memiliki bonsai dan memberikan pot yang bagus, itu biasa pasti dia benar-benar menghargai bonsai yang dia miliki. Walaupun mungkin ada beberapa teman-teman yang memang terkendala untuk memiliki pot yang bagus, tapi ya usahakan paling tidak menggunakan pot semen. Jangan menggunakan pot plastik, karena bahan dari pot plastik ini biasanya dia lebih panas jika terkena sinar matahari, dan itu akan membuat akar dari bonsai teman-teman itu kurang nyaman dan nantinya bisa membuat bonsainya kurang subur. Berbeda dengan pot-pot semen dan pot keramik, itu akan membuat sejuk di dalam medianya dan akan membuat tanamannya nanti menjadi subur. Nah, ini kita sekalian repotting bahan bonsai ini ke dalam pot semen yang saya buat. Jadi kita membuang akar-akar yang terlalu dominan, biar nanti ketika ditanam ke pot yang lebih kecil, akar-akar serabutnya lebih banyak keluar, dan nanti pada akhirnya kita bisa menanamnya di pot yang lebih tipis. Nah, ini juga salah satu cara untuk melakukan program akar agar teman-teman bisa meletakkan potnya atau meletakkan bonsainya di pot yang lebih kecil dan lebih tipis. Karena semakin tipis nanti potnya, dia akan terlihat semakin elegan dan cantik. Tapi tentu saja dengan pot yang lebih kecil ini perawatannya harus lebih ekstra, karena medianya lebih kecil, lebih sedikit, dan tentu saja penyiramannya harus benar kita lakukan agar tidak kering. Nah, ini kita akan coba
menanamnya, melakukan pengukuran bagaimana agar posisinya nanti enak terlihat di dalam pot yang sudah kita buat ini. Jadi pot ini memang sangat berpengaruh untuk penampilan sebuah bonsai. Dan untuk harga jualnya tentu saja dengan pot yang bagus, nilai sebuah bonsai ini juga akan semakin naik. Selain memang harga potnya juga sudah memiliki nominal, dan tentu saja orang-orang yang menawar karena melihat potnya bagus juga pasti akan sadar atau memahami kenapa nanti bonsai kita harganya menjadi lebih mahal. Nah, dengan pot yang bagus ini makanya dari tadi saya bilang pot ini sebagai bentuk penghargaan kita terhadap bonsai yang kita tanam. Dari situ orang juga menilai seberapa sayang kita terhadap bonsai yang kita miliki. Sehingga ketika orang memberikan harga kepada bonsai kita, dia juga akan sadar bahwa kita benar-benar menyayangi bonsai ini, dan dia pastinya nanti akan sungkan atau tidak enak untuk menawar harganya terlalu murah. Berbeda kalau kita hanya menggunakan pot asal-asalan, apalagi menggunakan polybag. Tentu mereka nantinya akan menganggap bahwa bonsai yang kita miliki ini hanya sekedar ditanam dan tidak terawat. Jadi usahakan bagi teman-teman untuk menggunakan pot yang bagus, atau paling tidak pot yang memiliki nilai estetika yang tinggi, dan itu bisa teman-teman buat menggunakan semen, atau mungkin teman-teman bisa berkreativitas menggunakan batu-batu yang ditempel. Teman-teman dapat berkreasi menggunakan batu-batu dan merakitnya menjadi sesuatu yang indah. Nah, di sini saya hanya menggunakan pot yang sangat sederhana yang saya buat menggunakan semen. Tapi tentunya pot ini juga harus kita sesuaikan dengan karakter pohon yang kita tanam. Biasanya pot-pot yang bentuknya tidak beraturan ini biasanya lebih cocok untuk bonsai-bonsai yang memiliki liukan-liukan. Sedangkan pot-pot yang memiliki bentuk tegas seperti kotak, itu idealnya memang digunakan juga untuk bonsai-bonsai dengan gaya-gaya formal. Jadi teman-teman memang harus memperhatikan kesesuaian antara style bonsai yang teman-teman miliki dan pot yang teman-teman gunakan. Sehingga nanti dari pot ke gerak dasar, ke akar, ke batang, ke cabang, dia memiliki irama yang seirama, memiliki harmonisasi yang indah, sehingga dia menjadi kesatuan yang harmonis dan enak untuk dilihat. Terlihat mengalir tanpa ada bentuk kaku dari pot sampai nanti ke penampilan bonsai teman-teman. Jadi pot ini memang sangat-sangat penting teman-teman perhatikan ketika hendak menampilkan sebuah bonsai. Apalagi kalau teman-teman ingin mengikuti kontes, maka pemilihan pot ini benar-benar harus teman-teman perhatikan. Untuk gampangnya mungkin teman-teman bisa memperhatikan bonsai-bonsai yang mendapatkan predikat juara, dan teman-teman bisa melihat gaya bonsai yang digunakan dan pot yang digunakan, dan seberapa besar perbandingan antara tinggi bonsai dan lebar pot yang digunakan. Nah, dari situ nanti teman-teman akan memiliki acuan ukuran pot seperti apa yang bisa teman-teman gunakan
untuk bonsai teman-teman yang ada di rumah. Nah, dengan begitu nanti secara berlahan teman-teman bisa mendapatkan ide tentang pemilihan pot yang tepat untuk bonsai teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan tombol loncengnya agar kita bisa tetap saling bersilaturahmi. Tetap semangat, sehat selalu, dan tetap berbuat kebaikan.